dan dukungan supportnya kepada warga kami yang telah mendapat musibah tersebut. Sekali lagi kami atas nama pribadi pemerintah dan atas nama warga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga semua tindakan langkah yang telah dicapai disampaikan kepada warga kami semoga menjadi amal ibadah utawi amal sedekah. Amin. Saya kira demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan, dan nambah sedikit, memang kami berharap sekali dengan adanya kejadian musibah terguling di Jalan Ayah Argosari itu betul-betul menjadi perhatian prioritas pemerintah guna untuk menjaga kemungkinan jangan sampai terjadi lagi hal yang serupa. Saya dan kami segenap pemerintahan desa dan semua lapisan masyarakat khususnya di daerah pegunungan yang pemanfaat jalan tersebut berharap bahwa jalan tersebut bisa diperlebar walaupun hanya titik-titik tertentu supaya bisa untuk berpapasan, sehingga kami berharap untuk perlebaran minimal ada titik-titik tertentu berpapasan selebar 5 meter, dan kami juga berharap ada penerangan jalan, dan yang terakhir itu harus ada istilahnya pengaman lokasi-lokasi tertentu sehingga guna untuk menjaga hal-hal yang kita inginkan bersama sesuai dengan rapat koordinasi di Satlantas kemarin yang dihadiri dari Bapak Korbinca, Bapak Camat, dan Ramil Kapolsek dan BKA Asper KPK Kubuan Selatan, juga dari Kades 3 desa sepakat di situ memang mengajukan untuk diadakan, justru di situ kesempatannya wajib diadakan pelebaran jalan. Demikian Pak Bupati, saya mohon untuk kiranya dari pemerintah bisa memprioritaskan tentang pelebaran jalan tersebut. Kurang lebihnya terima kasih, semua kesalahan dan kehilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sudianto SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahmiyina wal was inna ala kulli syai'in qadir, wa khususan para korban yang telah meninggal di lokasi bencana kemarin. Semoga Allah berikan kemuliaan di alam kubur. Allahumma fir lahum warhamhum wa anhum. Al-Fatihah. Dan kita doakan semoga para korban yang sehat yang masih perawatan Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Al-Fatihah.
Dan kita juga doakan pada seluruh masyarakat yang bahu-membahu dalam pertolongan cepat saat kebencanaan tersebut, musibah tersebut, dan juga pada TNI, Polri, Puskesmas, dan desa, pada direktur rumah sakit, Bupati, Bogor, dan hanya memberikan kesehatan, kemuliaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Dan kita juga doakan jajaran Basnas yang insyaallah membantu dalam pengobatan ini. Semoga doa kepemimpinan Bapak Sucipto, Mas Ahli dan seluruh Basnas semakin maju dan memberikan manfaat faedah yang lebih luas untuk kepentingan Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Asisten 1 yang saya hormati, para dinas PPR yang saya hormati, para Dinsos yang saya hormati, para PKPS DM yang saya hormati, para dinas Pertimhub yang saya hormati, jajaran Dinsos yang saya hormati, teman-teman dari Pak Bincang, Kecamatan Ayah, Pak Samad, Pak Damir, Pak Poso, alhamdulillah hadir dari Lanal. Terima kasih. Dan juga yang saya hormati para desa Argosari, jajarannya beserta Ibu Wakil PKK, LKMD, BPD, Ketua RT RW, dan seluruh keluarga seluruh musibah yang hadir. Dan lupa yang saya cintai, saya banggakan, Mas Ahli dari Basnas, salam hormat untuk jajaran Basnas, Dr. Budi Satrio, Direktur Rumah Sakit Purwowangi. Alhamdulillah beliau selama di orang dinas juga sangat aktif menangani berbagai macam persoalan kesehatan di masyarakat dan beliau turun langsung. Kita doakan senantiasa beliau diberikan kesehatan dan keluarganya diberikan kebahagiaan. Dari Direktur PKK Kumpul, terus sangat dan jajarannya juga ada kami, terima kasih. Hapus, terus sangat hapus tidak desa, semuanya terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, musibah kita tidak tahu kapan akan datangnya. Musibah datang sewaktu-waktu dan kita tidak berharap ketimpa musibah. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala dan fitnah, dijauhkan dari musibah, dan senantiasa diberikan kekuatan iman dan keselamatan umat. Musibah ini tentunya menjadi penguat kita di dalam berkeluarga, semakin mempererat persaudaraan. Kematian itu adalah hak siapapun, pasti yang bernyawa akan mati, termasuk umat.
Tinggal kapan dan waktunya kita yang tidak tahu. Oleh karena itu, selagi kita hidup, marilah kita saling mengasihi, menyayangi sesama, dan bahu membahu. Kita kurangi hibah, kita hilangkan hibah, kita kurangi caci maki, kita hilangkan caci maki, kita kurangi iri dengki, kita hilangkan iri dengki. Nasibnya hidup hanya bergantian. Era kita, era anak kita, era cucu kita, semuanya tinggal kita mengatakan menuju kebahagiaan. Ada satu kisah seorang profesor dengan berbagai macam keahlian ada dalam buku Hidup Setelah Mati. Ditanya oleh seseorang, Prof, dalam satu seminar, setelah mati kita kemana? Profesor tentu tidak akan menjawab asal-asalan. Saya tidak tahu jawabannya. Kata profesor, karena profesor ini mungkin bukan bagian dari ahli agama, sehingga tidak menjawab dengan sesuatu yang berdasar agama. Profesor mengatakan saya akan melakukan riset mati itu kemana, karena sebelum mati, kata profesor. Ini betul ada bukunya. Setelah itu dia mau membuat satu kajian di semua rumah sakit yang menjadi koleganya. Apakah ada orang yang hidup setelah mati? Mungkin bagi kita adalah mati suri. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari. Riset 100 orang yang pernah mengalami. Kalau 3 orang saja itu sudah dalam riset bagian yang sudah kuat. Ini 100. Semuanya sama mengatakan, ketika saya mati, roh saya keluar itu betul-betul saya melihat keluarga saya, melihat sekeliling saya, semuanya di sini semuanya sama. Saya langsung ke atas, memasuki ruang yang sangat hitam pekat, lemas, dan saya melewati matahari. Matahari sudah tak panas, sudah dingin. Kalau sudah cahaya, itu cahaya. Di rentang waktu itu, hitungan detik, semua kehidupan yang saya lalu itu semuanya seperti diperlihatkan di muka saya. Dari 100 ini sama. Dalam hitungan detik, semua kehidupan saya sejak kecil diperlihatkan hal yang luar biasa. Kita dalam hidup sekarang ini, coba kalau mau melihat video kan, untuk percepat seperti apa bisa. Ini fakta dari riset. Sampailah ke satu titik. Nah, di sini perbedaannya. Ada yang balik, ada yang merasa ada tembok tidak melewati, ada yang disuruh balik, berbagai macam. Intinya sampai di titik itu sama. Oleh karena itu, di hari Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah kita senantiasa untuk terus menguatkan keimanan kita. Kita harus mensyukuri nikmat Allah. Bersyukurlah kita terus diberikan kemudahan untuk bernafas, melakukan langkah-langkah laku hidup. Kita berusaha untuk terus melakukan laku hidup yang semakin baik menuju kemuliaan. Sempurna pasti tidak. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk yang lain. Belum tentu yang masuk surga yang hidupnya setiap hari
masih terus menerus. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, tentunya segala hal dalam kehidupan ini kita ambil hikmahnya untuk kita yang masih kesang di dunia ini, untuk mengambil menjadi pembelajaran ke depan, menjadi lebih baik, dan kita turunkan kepada anak cucu kita semakin baik. Saya selalu hati pertama menyampaikan turut bela sungkawa yang sebesar-besarnya, yang mendalam kepada seluruh korban kecelakaan. Sekali lagi semoga Allah memberikan kemuliaan pada seluruh korban yang berpulang ke rahmat Allah, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal kebajikannya, dihilangkan semua dosa-dosanya. Dan juga kita doakan sekali lagi untuk seluruh korban yang selamat, baik yang masih perawatan, Allah limpahkan kemudahan dan kesehatan, kecepatan pulih, dan juga kembali ke masyarakat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, TNI, Polri, Bidan, dan juga Puskesmas yang menangani kejadian ini dengan cepat sehingga korban bisa diminimalisir. Yang ketiga, saya terima kasih atas penanganan dan respon cepat dari Rumah Sakit Tujuan Bukuwangi, Pak Dokter, Pak Bersama, Pak Dr. Budi Satrio, kemudian juga Direktur PKU Kumbong, jajarannya. Terima kasih, langsung cepat ditangani. Tidak bertanya harus paspor uang berapa, tidak perlu. Beliau langsung menangani. Inilah jiwa-jiwa yang luar biasa. Walaupun beliau yang namanya rumah sakit juga pasti bagaimana operasional itu bisa berjalan, tetapi jiwa kemanusiaannya lebih dikedepankan. Terima kasih Jazakumullah khairan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Basnas yang langsung merespon supaya masyarakat ini tidak terbebani dalam biaya pengobatan, sehingga dengan kesehatan rohani tidak memberikan beban pembiayaan, insya Allah juga dapat menjadi pelantar yang mempermudah kesehatan. Yang keempat, tentunya saya selaku bupati akan terus memperkuat dengan Pak Jais, Pak Kades, infrastrukturnya dan komitmen kita bersama untuk menggunakan berbagai moda transportasi yang aman, menjaga keamanan, keselamatan jauh lebih penting. Karena kita paham di dalam berbangsa dan bernegara, keselamatan rakyat, jiwa rakyat jauh lebih penting. Menyelamatkan satu warga negara dengan mengirimkan beribu-ribu pasukan di medan perang misalkan, kalau kita hitung-hitung tentu lebih riskan, akan kehilangan nyawa lebih banyak. Tetapi demi keselamatan warga negara, maka negara hadir dan mengirimkan beribu-ribu pasukan. Inilah dalam tatanan berbangsa dan bernegara, bahwa keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Sebenarnya kemarin pada saat pandemi COVID-19, karena keselamatan rakyat di atas segala-galanya, semua anggaran ditujukan untuk keselamatan rakyat itu sendiri. Bahkan APD, oksigen, dan semua pernak-pernik sampai
bagaimana penanganan itu cepat tuntas. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Ini salah satu tekad dari bangsa dan bernegara untuk mewujudkan kekuatan negara itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, komitmen kita untuk menjaga keberlangsungan berbangsa dan negara, saling memahami terhadap keselamatan, apalagi keselamatan di jalan raya. Negara pasti sudah memberikan berbagai macam aturan, misalkan menggunakan motor harus pakai helm, tapi terkadang juga kita sendiri yang lalai. Negara sudah membedakan untuk pengguna kendaraan sebenarnya harus menggunakan SIM, karena kita ingin cepat, kita tidak membuat SIM. Negara sudah membatasi usia berapa penggunaan kendaraan bermotor, karena kita ingin praktis. Anak SMP pun sekarang sudah menggunakan sepeda motor. Bahkan anak kelas 6 SD pun sekarang sudah menggunakan sepeda motor, apalagi motornya sekarang motor metik. Tidak perlu mancal lagi, yang penting muter, selesai. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita harus menjadikan komitmen bersama. Anakku, belum waktunya kamu naik sepeda motor, saya antar. Merengek, biarkan merengek. Ibaratnya, kalaulah kita melihat anak kita makan pasir karena masih kecil dan kurang paham, pasti kita akan melarang. Walaupun anak kita akan menangis, insya Allah tangisnya adalah tangis kebahagiaan yang akan datang. Kita melihat saudara kita akan masuk jurang, pasti kita cepat-cepat mengingatkan dan menarik. Walaupun dia tentu tidak nyaman, ya insya Allah nanti selamat juga akan bisa terima kasih. Kalaupun tidak, kita akan dibalas dengan kemuliaan yang baik. Jadi dalam proses keselamatan ini, tentu instrumen dari negara sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana komitmen kita bisa mewujudkan dalam keselamatan itu. Para hadirin, di hari Jumat berkah ini, saya senantiasa bermunajat semoga seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen diberikan kesejahteraan. Amin. Maka dari itu pada hari Jumat ini saya khususkan munajat saya untuk desa Argosari. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dari atas dan dari bawah. Allah berikan kesejukan, Allah berikan rasa rukun yang semakin baik. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang mengena di hati, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf bila ada muterik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan paket sembako kepada keluarga korban dan pelunasan biaya rumah sakit pada Rumah Sakit Pukawali dan Puskesmas Ayah Sari. Mohon untuk yang mewakili menempatkan diri. Mohon berkenan kepada Asisten 1 dan Kepala Dinas Sosial P3A serta Ketua Basnas atau yang mewakili untuk mendampingi. Tambahan untuk para hadirin Pak Kades, nanti untuk kenduri lagi 40 hari kapan?
Ya, nanti untuk 40 hari saya siapkan anggaran 25 juta untuk digunakan. Oh, mata bulu. Penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako yang pertama diberikan kepada Bapak Madiswan. Penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako yang kedua diberikan kepada Ibu Sutarsi. Penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako yang ketiga diberikan kepada Bapak Kasih. Pak Masinten, Bapak. Pak Bupati. Pelunasan biaya pengobatan rumah sakit. Pak Sali. Direktur Rumah Sakit Pampawani. Selanjutnya, penyerahan bantuan berupa pelunasan biaya pengobatan rumah sakit kepada Kepala Puskesmas Ayat 1. Dilanjutkan dengan foto bersama. Penyerahan bantuan secara simbolis selesai. Hari ini demikianlah pelaksanaan penyerahan bantuan oleh Bupati Kabupaten kepada keluarga korban kecelakaan Desa Argosari, Kecamatan Raya telah dilaksanakan. Dan sebagai rangkaian acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih. Disiarkan dari Balai Desa Argosari, penyerahan bantuan oleh Bupati Kebumen.